من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي وطلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa atim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya fatahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Mudir Mahat As-Salaf, yakni Kiai Haji Abdul Mujib, ya, Kiai Haji Abdul Mujib, dan juga yang barusan menyampaikan tausiahnya Habib Faisal Al-Jufri. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan, salam penghormatan kepada para asatid, para kiai, para sesepuh, ajengan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta saya kepada antum-antum semua. Dan juga salam penghormatan saya kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, semoga tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya, yang belum memiliki keturunan Allah berikan keturunan, yang belum mendapatkan jodoh Allah dekatkan jodohnya, yang sudah menikah dan mempunyai keturunan Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini untuk memperingati acara Maulid Nabi dan juga Hall Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan juga siapa? Hall Kiai Sesepuh. Tadi udah banyak dijelasin sama Habib Faisal Al-Jufri. Saya ingin menjelaskan dan menekankan dan mengkuatkan. Tadi dijelaskan bahwasanya haul itu mempunyai 3 makna. Yang pertama haul alladzi barakna haulahu, yang mana Allah telah memberkahi sekitar Masjidil Aqsa pada saat itu. Dan juga haul yang kedua artinya tiada daya dan tiada upaya. Dan haul yang ketiga artinya memperingati 1 tahun wafatnya daripada orang-orang soleh. Saya teringat daripada kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, yang mana beliau mengatakan wa fil jahli qoblal mauti mautun, wa fil jahli qoblal mauti wa fil jahli qoblal mauti mautun wa ajsamuhum qoblal kuburi kubur wa inna imra'an lam yuhyi bil ilmi mayyitun fafuz bil ilmi ta'ishu hayyan bihi abada annasu mautun wa ahlul ilmi ahyahu. Apa kata Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya manusia yang tidak memiliki agama, tidak didasari dengan ilmu agama, padahal dia masih hidup, tapi kalau kehidupannya tanpa didasari ilmu agama, maka dia seperti bangkai yang berjalan. Maka dia seperti bangkai. Oleh karena itu, orang yang hidup tanpa didasari ilmu agama, sebelum dia mati, dia udah mati terlebih dahulu karena hatinya tidak disirami dengan ilmu agama. Maka beruntung orang yang kehidupannya dari kecil sampai besar, bahkan sampai meninggal dunia, mempunyai ilmu agama.
Dikuatkan lagi oleh Al-Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudi fi kulli haulin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya ziarah ke para syuhada, para orang-orang yang mati di perang Uhud setiap tahun. Ini adalah dalil qat'i, ini adalah dalil yang jelas yang menjadi hujjah bahwasanya Nabi juga memperingati acara haul. Nabi bahkan mengucapkan salam, assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni Uhud, wahai para syuhada Uhud, bahwasanya kalian telah menikmati, kalian telah mendapati senikmat-nikmatnya rumah, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang yang diperingati acara haul adalah orang-orang soleh. Jadi orang soleh ini nggak ada mati. Nabi nggak mati, jasadnya aja yang mati, tapi ruhnya selalu hidup. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, jasadnya aja yang mati, tapi namanya selalu hidup. Siapa lagi? Para wali-wali, Wali Songo, ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attal, ada Imam Ghazali, ada Imam Syafi'i. Mereka hanya mati jasadnya, tapi tidak mati namanya, tapi tidak mati ilmunya. Mereka hidup dengan karangan kitabnya, mereka hidup dengan murid-muridnya yang mengamalkan ilmunya. Jadi mereka orang-orang soleh, nggak ada yang semua orang soleh hidup, jasadnya mati, tapi ruhnya hidup, ilmunya hidup sampai di masyarakat, bahkan diamalkan ilmunya oleh para santri. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya orang soleh walaupun dia sudah mati, tapi namanya tetap harum bahkan sampai yaumil kiamah. Rasulullah telah meninggal berapa ribu tahun yang lalu, tapi nanti sampai akhir kiamat nama Rasulullah tidak akan pernah punah, tidak akan pernah sirna. Setiap acara maulid, setiap masuk bulan Rabiul Awal dibuat acara maulid, masuk bulan Rajab dibuat acara Isra Mi'raj, disebut nama Nabi Muhammad, banyak baca sholawat. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya orang soleh, para nabi, para syuhada, para mujahid fisabilillah, mereka tidak mati, mereka akan kekal namanya, mereka akan terus hidup sampai nanti yaumil kiamah. Alhamdulillah. Faham udah? Itu pertama tentang haul. Yang kedua maulid. Ini udah berapa Rabiul Akhir? Udah tanggal berapa Rabiul Akhir sekarang? 15 Rabiul Akhir. 15 Rabiul Akhir. Kita udah banyak datang di acara maulid. Berapa kali kita hadir acara maulid? Tapi kita cuma sekedar datang, tapi kita nggak mengamalkan apa yang disampaikan oleh para guru. Kita hadir maulid, bahkan kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Saya mau tanya, siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Tadi udah bercanda, banyak bercandanya. Sekarang ngaji, saya mau tanya, siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Nabi penutup para nabi. Kenapa orang sekarang terombang-ambing tanpa arah? Yang ceweknya nggak tahu malu, yang laki-lakinya nggak tahu malu, perempuan pakai jilbab, mereka joget-joget di depan TikTok, nggak tahu malu. Laki-laki nggak punya harga diri, mereka joget-joget di depan TikTok. Karena kenapa? Karena mereka tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Mereka cuma tahu Nabi Muhammad, nggak tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad, nggak tahu bagaimana sirah Nabi Muhammad, tidak tahu bagaimana ketampanan Nabi Muhammad. Makanya nggak heran orang sekarang banyak mengagumi para artis, para artis Korea, para artis pemain bola dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam syair, wa ahsanu min kalam tarraqatu ain. Tidak akan ada pernah mata yang mampu melihat keindahan melebihi keindahannya Nabi Muhammad. Wa ajmalu min kalam talidin nisa. Dari awal wanita diciptakan sampai nanti yaumil kiamah, tidak ada wanita yang melahirkan sosok yang mulia, tidak ada wanita yang melahirkan makhluk yang paling sempurna kecuali melahirkan baginda agung Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Semua manusia, mau muda, mau tua, mau laki-laki, mau kiai, mau habib, mau ustadz, semua memiliki kekurangan, tapi tidak dengan baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta ma tasha ya Rasulullah, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kemauanmu, seakan-akan engkau diciptakan sesuai pesananmu. Karena begitu indah dan begitu sempurnanya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insanul kamil, manusia yang paling perfect. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa, manusia yang paling baik adabnya, paling baik akhlaknya, paling sempurna perangainya, paling sempurna badannya, paling ganteng, paling tampan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen membahas Nabi Muhammad gak ada udahnya, gak ada udahnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Turmuzi di dalam Syama'ilnya, wajahnya Nabi Muhammad faka'annama syamsya tajri fi wajhi. Kalau kita melihat wajahnya Nabi Muhammad, seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Nabi Muhammad, karena saking terang dan saking indahnya wajah Nabi Muhammad. Bahkan diriwayat lain mengatakan kana wajhu kal qamar bal adwa minal qamar. Wajahnya Nabi Muhammad lebih terang, lebih indah, lebih sempurna, lebih mempesona daripada bulan purnama. Dikatakan bahkan andaikan pepohonan yang ada di muka bumi menjadi pulpen, laut menjadi tinta untuk menggambarkan kesempurnaan Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan kesempurnaannya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Dibai di dalam Maulid Ad-Dibai, madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud wa asibuka ajijun an hasri ma hawaita min ihsalil karami wal jud al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semua manusia yang ingin memuji Nabi Muhammad, kiai, ustadz, habib, santri, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang muji dengan karangan kitabnya, ada yang muji dengan sholawatnya, ada yang muji dengan karangan kitabnya, maulidnya dan lain sebagainya. Semua yang ingin memuji Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa sempurna di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurna dan saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nabinya, habibnya aja udah ganteng-ganteng. Betul nggak? Lihat Habib Faisal, ganteng nggak? Tadi dia bilang hidung saya nggak mancung kayak hidungnya Habib Ja'far. Hidungnya berarti apa? Pesek. Padahal mancung juga, cuma mancungnya ke dalam. Kalau saya keluar ya. Habib Faisal juga ganteng kalau nggak jelek ya. Sedikit lucu ya. Lucu nggak? Lucu, tapi jangan sering-sering bercanda. Tahu nggak kenapa habis huruf B huruf C? Kan A, B, C. Kenapa tahu nggak? Karena kalau habis bercanda timbullah cinta. Nah nanti kalau saya bercanda mulu orang sini pada cinta. Ntar saya jadi orang sini, mau nggak jadi saya jadi orang sini? Mau? Ah kebetulan saya belum nikah. Tapi di Purwakarta panas. Di Purwakarta panas. Kirain saya adem. Tapi pas nyampe di panggung, saya ngelihat banyak ibu-ibu, ternyata banyak di kampung ini menyimpan bidadari-bidadari surga. Kita doakan semoga wanitanya wanita-wanita soleha. Amin ya rabbal. Itu wajahnya Nabi Muhammad, bagaikan matahari berjalan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan lagi di dalam kitab Wasailul Usul fi Syamailir Rasul, diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, manadurna mandoron qad kana a'jaba ilaina min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang paling indah melebihi pemandangan melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab tersebut yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di situ Sayyidina Anas mengatakan lagi, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas sauti wa kana nabiyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Tidaklah Allah menciptakan nabi dari pertama nabi sampai terakhir Nabi Muhammad, Allah menciptakan nabi itu mempunyai wajah yang paling tampan, mempunyai suara yang indah. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling perfect.
adalah nabi yang paling mempunyai suara yang paling indah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mau tanya di sini, yang jawab yang kompak, kira-kira Nabi Muhammad ganteng atau tidak? Kurang keras, ganteng atau tidak? Sempurna atau tidak? Kira-kira pulang dari sini lebih cinta Nabi Muhammad atau lebih cinta artis? Lebih cinta Nabi Muhammad atau lebih cinta artis? Lebih cinta Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sempurna. Itu baru wajahnya, itu baru wajah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, keringatnya Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Al-Imam Tobroni di dalam Mu'jamnya. Di situ menceritakan bahwasanya pernah ada satu keluarga di kota Madinah, itu punya anak perempuan tapi pengen nikah, nggak punya duit. Bapaknya ngadu ke Rasulullah, lalu Rasulullah menyuruh mengambil satu botol, ditetesin daripada keringatnya Rasulullah. Ketika hari H, ini keringat disuruh untuk peperin ke bajunya pengantin agar pengantin tersebut wangi. Lalu ketika dipeperin di baju perempuan tersebut, itu satu Madinah mencium keringatnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, di sini siapa yang keringatnya wangi? Baru duduk sebentar udah bau ketek, udah bau cuka, betul nggak? Saya juga bau keringatnya, nggak ada keringat orang yang wangi kecuali Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad bahkan lebih wangi daripada wanginya misik. Itu keringatnya Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qustulani di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, itu Nabi Muhammad kalau buang kotorannya nggak pernah dilihat oleh satu manusia pun, kecuali itu kotoran ditelan oleh muka buminya Allah. Dan tempat bekas buang kotorannya Rasulullah itu wangi bagaikan wanginya misik. Itu keringat, itu wajah, itu kotoran. Mohon maaf, tai siapa di sini yang wangi? Bahasa kasarnya gitu ya. Nggak ada di sini kotorannya wangi, apalagi habis makan jengkol. Kita masuk kamar mandi udah bau jengkol, siapa yang kencingnya wangi? Nggak ada. Yang wangi kotorannya hanya kotoran baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya kasih tahu kenapa setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di gang, di desa, di langgar, di masjid, di musola, di kampung, di kota, semua buat acara Maulid. Masuk bulan Rajab, di desa, di langgar, di kampung, di kota, di gang-gang nih, semua buat acara Isra Mi'raj. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kampung tersebut, untuk mengenalkan kalian semua kepada siapa sosok baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya minta tolong nih diperbaiki untuk kiai, habib, siapapun panitia yang mengundang acara Maulid, tolong undangnya habib, tolong undang kiai, tolong undang ustadz, jangan cuma bisa bercanda. Kalau mau bercanda bukan di Maulid tempatnya. Bercanda mereka jadi stand up. Tujuannya diacarakan Maulid ini, dipanggil habib, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, biar orang tersebut, orang kampung sini kenal siapa Nabi Muhammad, agar bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, agar tahu adabnya Nabi Muhammad, agar tahu siapa sosok Nabi Muhammad, agar tahu bagaimana ketampanan Nabi Muhammad. Bukan cuma bercanda aja. Bercanda silakan, tapi kenalkan siapa Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Apa kata Sayyidina Ali? Orang yang pertama kali kenal Rasul itu takut. Orang yang pertama kali melihat Nabi takut karena saking haibah, saking sempurna, saking karismatiknya Nabi Muhammad, orang takut. Tapi siapa orang yang udah duduk bareng, udah ngaji bareng, sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad, sudah lihat senyumannya Nabi Muhammad, sudah lihat bercandanya Nabi Muhammad, sudah duduk bareng sama Nabi Muhammad, sudah disentuh Nabi Muhammad, maka kecintaannya akan bertambah 1000 kali lipat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali mengatakan lagi, saya tidak pernah melihat manusia dari awal diciptakan sampai nanti yaumil kiamah seperti sosok baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa orang sekarang nggak tahu malu? Seperti yang tadi saya bilang, mereka joget-joget di depan TikTok, kiainya suka ngebohong,
kiainya jauh dari agama, ustadznya, habibnya banyak bercanda karena dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad, karena dia tidak pernah baca sejarah Nabi Muhammad. Hati-hati diundang acara maulid kalau tidak mengenalkan siapa Nabi Muhammad, haram hukumnya hadiah yang diberikan oleh para kiai. Haram hukumnya. Kan kita nih Habib nih diundang kiai, nanti dikasih tuh hadiah dari sahibul acaranya, tapi nggak mengenalkan sedikit pun siapa Nabi Muhammad, tidak menceritakan bagaimana sempurnanya Nabi Muhammad, tidak menceritakan keindahan Nabi Muhammad, tidak menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad, tidak menunjukkan adabnya Nabi Muhammad, maka uang tersebut bisa jadi haram karena nggak sesuai. Sekarang saya mau tanya, kiai, ustadz kalau diundang acara maulid disuruhnya ngapain? Bercanda atau ngasih tahu sejarah Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. Diundang acara maulid nih, penceramah, disuruh ngelawak atau disuruh kasih tahu Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. Disuruh ceramah, disuruh ngelawak atau suruh kasih tahu siapa Nabi Muhammad? Suruh kasih tahu siapa Nabi Muhammad. Kalau cuma ngelawak anak kecil juga bisa. Ngelawak anak kecil juga bisa. Tapi belum tentu orang sekarang. Saya mau tanya, siapa di sini? Mungkin sebagian udah tahu, tapi siapa yang di sini baru tahu bahwasanya kotorannya Nabi Muhammad itu wangi? Mungkin sebagian ada yang baru tahu, sebagian udah ada yang tahu. Bahkan ada seseorang yang menyamakan manusia sesempurna Nabi Muhammad seperti kita manusia kotor, seperti saya manusia hina. Oh mungkin Nabi Muhammad kotorannya bau. Enggak seperti itu. Itu karena ketidaktahuannya orang kampung, karena ketidaktahuannya orang kampung tersebut. Karena kenapa? Karena diundangnya yang lucu loh, bukan ngasih tahu siapa Nabi Muhammad. Harusnya dikasih tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana keindahan Nabi Muhammad, agar orang itu bisa mengikuti sunnah Nabi, bisa mengikuti akhlak Nabi, bisa mengikuti adabnya Nabi. Di dalam kitab Manhajus Sawi, yang mana Al-Habib Zain bin Smith mengatakan, Al-Habib Zain ini orang ahli fikih, orang ahli fikih. Beliau mengatakan apa? Wa'lam anna miftahas sa'adah huwa ittiba'u sunnatil Muhammadiyah fala wusula illa kullil ma'mul illa bimutaba'atir rasul. Apa kata Habib Zain bin Smith? Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya kunci kebahagiaan adalah mengikuti daripada jejak baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran orang hadir maulid nggak tahu Nabi, nggak tahu sejarah Nabi, nggak tahu adab Nabi, nggak tahu akhlak Nabi. Dia taunya hadir sampai malam, paginya sholat subuh ketinggalan. Banyak nggak kayak gitu? Oke, hadir maulid silakan, terserah mau hadir maulid 1000 maulid lagi, mau hadir pengajian 1000 pengajian lagi, sampai malam terserah. Tapi tolong kewajibannya sholat jangan tinggalkan. Maulid ini bukan wajib. Bukan emang saya tanya, ibu kalau nggak datang, bapak kalau nggak datang dapat dosa? Dapat nggak? Enggak. Tapi hadir maulid lalu subuh ditinggalkan, subuh dikodok, kira-kira kurang ajar atau enggak? Kurang ajar. Bilang mau hadir maulid biar tahu siapa Nabi, karena yang diundang yang lucu-lucu akhirnya nggak tahu siapa Nabi. Akhirnya hadir maulid, ya nggak pas sholat subuh kodok. Kan kurang ajar kayak gitu. Sedangkan yang namanya sholat rasul ibadah. Kalau kita sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya berjamaah, sholatnya tepat waktu, sholatnya di masjid, maka semua amal ibadahnya pun akan bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya nggak berjamaah, sholatnya nggak pernah berjamaah, bahkan suka meninggalkan sholat, maka semua amal ibadahnya pun dikhawatirkan akan buruk, karena sholatnya buruk. Itu yang pertama. Orang hadir maulid tapi sholatnya ditinggalkan, itu kurang ajar. Yang kedua, hadir maulid rajin banget, baca maulid Simtuturor, baca maulid Barzanji, baca maulid Dibai, tapi giliran disuruh baca Quran nggak mau. Yang wajib itu baca Quran atau baca maulid? Baca Quran atau baca maulid? Maulid dikarang sama ulama.
Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda agung Nabi besar Muhammad. Silakan baca maulid, baca burda, baca hadroba saudan, tapi tolong pulang dari sini niatin sholatnya perbaiki. Minimal sehari buka tuh mushaf Al-Quran. Jangan sampai setahun berlalu kita nggak pernah ngelihat mushaf Al-Quran, bahkan kita nggak pernah baca yang namanya Al-Quran. Orang sekarang lebih banyak memegang handphone, berjam-jam ngelihat WhatsApp, berjam-jam melihat Instagram, berjam-jam ngelihat Facebook. Mau makan ngelihat handphone, mau tidur ngelihat handphone, kamar mandi lihat handphone, keluar kamar mandi lihat handphone, mau makan lihat handphone. Bahkan seorang orang tua, seorang ibu lagi nyusuin anaknya lihat handphone. Makanya nggak heran kalau hati kalian mati, kalau hati kita mah. Di dalam kitab Al-Qirtos yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atos, Syarah Rotibul Atos, itu di situ dijelaskan Ibrahim bin Adham mengatakan qad matat qulubukum bi asyrati asya. Mati 10, mati hati kalian sebab 10 perkara. Salah satunya qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Qur'an. Masih mending kalau mau baca Al-Qur'an. Orang zaman sekarang nggak mau baca Al-Qur'an. Anak-anak kecil sekarang lebih main apa tuh PUBG, Free Fire, main Mobile Legend, ya berjam-jam dia kuat. Tapi baca Al-Quran mereka nggak pernah. Semua itu tidak terlepas daripada didikan orang tua. Tidak terlepas dari didikan orang tua. Kenapa mereka anak-anak kecil pada bisa main handphone? Karena seorang ibu itu kalau lagi nyusuin kadang main handphone, kadang kalau nangis dikasihnya handphone, kadang kalau nangis dikasihnya YouTube. Itu tidak terlepas dari didikan orang tua. Itu orang tua yang begitu, orang tua apa ya bahasanya, bodoh. Bahasanya bodoh. Oleh karena itu laki-laki kalau milih perempuan, takhayyaru linutafikum fa innal irqadassas. Laki-laki kalau milih perempuan jangan cuma modal cakep. Cakep mah berapa tahun juga keriput. Betul nggak? Orang jelek sekarang udah bisa cakep pakai skincare. Betul nggak? Mukanya putih, buka kerudung, lehernya dakian. Mukanya putih, lihat ke kaki, budukan. Orang jelek bisa jadi cantik. Yang dilihat itu bukan cantiknya, Pak. Wahai anak muda, yang dilihat bukan cantiknya. Yang dilihat bagaimana adabnya, yang dilihat bagaimana akhlaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah pertama bagi anaknya. Saya baru pulang dari Tarim kemarin tanggal 12 Agustus September. Itu anak-anak kecil segini nih Bu, 3 hari sekali itu hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran, subuh 2 juz, duhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib 2 juz, isya 2 juz. Berapa? 10 juz. Sehari 10 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 10. 3 hari sekali anak-anak sekecil gini pada hatam Al-Quran. Makanya nggak heran orang-orang sana banyak jadi ulama. Orang-orang sana udah besar ngarang kitab. Karena pendidikan dari orang tuanya memang ditanamkan dari kecil baca Quran, gede baca kitab-kitab, baca kitab kuning, baca kitab-kitab para salafun soleh. Semua pendidikan dari orang tua. Oh Bib, saya nggak pernah mondok. Saya nggak sekolah Bib. Saya bodoh, saya akuin saya bodoh. Bahkan suami saya pun bodoh, Bib. Kalau kita tahu diri kita bodoh dan nggak bisa mendidik anak kita, sekarang udah banyak pesantren, sekarang udah banyak majelis, masukin pesantren. Oh Bib, di pesantren ini di TV banyak, ustadz-ustadznya pada cabul, pada pemerkosaan. Hati-hati, itu hanya oknum. Saya hampir kurang lebih 10 tahun nuntut ilmu di pondok pesantren, nggak pernah saya diajari nama perempuan. Yang cowok, yang cewek. Makanya pilih kalau masukin pesantren, dilihat dulu bibit bebet bobotnya, dilihat dulu apa namanya nasab keilmuannya, kiainya, habibnya, ustadznya dilihat. Bagus nggak pendidikannya, bagaimana manhajnya, bagaimana madhabnya, apakah ahlu sunnah wal jamaah, apakah madhabnya Imam Syafi'i. Masukin ke dalam pondok pesan. Udah tahu bego nih orang tua, nggak mau didik anaknya masuk ke pesantren, dibiarin main handphone,
dibiarin keluar malam, yang perempuan dibiarin keluar malam, didatengin sama laki-laki, dibawain martabak. Bu, saya bawa ya anaknya. Oh iya, bawa aja. Ya itu ibu yang bego kayak gitu. Berarti disuruh anaknya untuk bersih. Naudzubillahimin. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu kita nggak punya ilmu, masukin anak kita ke pondok pesantren agar anak kita terjaga. Obib nanti keluar dari pesantren gimana? Jadi apa? Jangan khawatir, Allah yang menanggung. Kalau memang anak tersebut niatnya lurus untuk menuntut ilmu, maka Allah yang akan nanggung. Kita lihat, jawab yang jujur. Terjadi pemerkosaan, terjadi minum-minuman keras, terjadi judi online, terjadi pokoknya semua macam-macam maksiat. Itu di sekolah atau di pesantren? Di sekolah atau di pesantren? Di sekolah atau di pesantren? Di sekolah. Kenapa kalian dengan PD-nya bilang pesantren nggak punya masa depan? Yang nggak punya masa depan itu kalau kita masukin anak sekolah formal tapi nggak dididik tahu belajar komputer, tahu belajar bahasa Inggris, tahu matematika, tapi disuruh baca Al-Quran, dia nggak bisa. Nah, itu kan bego kayak gitu. Di surga bahasanya Arab, malaikat nanya pakai bahasa nggak ada sejarahnya malaikat nanya pakai bahasa Inggris. Nggak ada di dalam kubur ditanyain komputer. Nggak ada di dalam kubur ditanyain S1, S2, S3, nggak ada. Yang ditanya bagaimana ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita peringatan Maulid ini untuk agar orang kampung tersebut kenal siapa Nabi Muhammad. Saya baru sadar itu kuburan itu ya? Hah? Oh, Masya Allah, kita doa. Ini kuburan yang di hall ini? Hah? Bukan. Jadi lanjut atau jangan nih? Lanjut atau jangan? Udah malam tadi, Habib Faisal udah lama banget, udah setengah 12. Abis ini ada makanan nggak panitia? Ada makanan? Oh yaudah, udahin aja berarti ya. Mau makan nggak? Mau makan? Berarti udahin aja ya. Sebelum diudahin kita baca sholawat nariyah bareng-bareng. Tahu sholawat nariyah nggak? Tahu sholawat nariyah? Semua keluarin suaranya. Yang gak baca sholawat kita doain sendalnya hilang. Kita baca sholawat. Allahumma, kurang kencang, kamilatun tam Sayyidina Muhammad. Lebih keras, zitan halun. Watuk dobil, watuk agaibu wa husnul wa yustas biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fikul wa nafasin bi'adadikul. Sekali lagi lebih keras. Min la Allahumma kaman ala sayyidina tanhalu bihil wa tuqda bil hawaiju wa tu bihi ragaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi
nafasin bi'adadid kul. Semoga berkah salawat Naria semua anak-anak yang dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Kampung Cilalawi Allah jauhkan dari bala, dari musibah, dari petaka. Allah angkat penyakit yang sedang sakit. Allah lancarkan usaha yang sedang berusaha. Allah mudahkan semua rezeki orang kampung sini. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang belum milikin keturunan Allah berikan keturunan. Yang sudah punya anak dijadikan anaknya soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sudahi, saya mau ngasih hadiah buat anak kecil. Buat anak mau laki mau perempuan, siapa yang berani maju baca sholawat, ajak sholawat, silakan maju, ayo. Ntar saya kasih duit. Ayo, siapa yang berani? Mau perempuan mau laki-laki, maju, ayo. Ayo, dapat duit jajan nih. Sekarang malam apa? Malam minggu, lumayan. Ayo, siapa yang berani maju, ayo. Ada lagi nggak mic satu lagi? Ayo. Ayo, siapa yang berani maju? Ayo maju. Dikasih hadiah sama Habib, sini. Siapa yang berani? Perempuan nggak apa-apa, perempuan. Siapa yang berani? Ayo. Ayo berdiri. Siapa yang berani? No, ajak yang berani, ajak sini. Ayo, berdiri sini. Sholawatan, ayo sini maju. Siapa yang berani? Ayo. Berdiri. Ayo berdiri. Sholawatan aja sini. Sini. Ayo. Ayo. Nah, pintar, beri tepuk tangan dulu. Sini. Siapa namanya? Saha ngaranna? Deketin atuh. Muhammad Fauzani. Muhammad Fauzani. Di sini mondok ya? Enggak. Orang tuanya mana? Hadir enggak? Mana orang tuanya? Oh ini. Yang mana? Oh ini. Ya Allah. Ibunya? Mana ibunya? Mana ibunya? Oh itu. Iya ya Allah. Masya Allah. Siapa tadi namanya? Muhammad Fauzani. Muhammad Fauzani. Terus mau ngapain sekarang? Selawatan. Ya udah, selawat apa maunya? Tibil Qulub. Ayo bareng-bareng semuanya, ajak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya temenin saya untuk selawatan. Bilang. Ibu-ibu, bapak-bapak, temenin saya selawatan. Ya, udah yuk. Bismillah, selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ala wa'iha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi Sekali lagi. wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ala wa'iha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beri tepuk tangan dulu buat Muhammad Fauzani. Ya, buat Muhammad Fauzani nih, buat Muhammad Fauzani jajan. Berarti menandakan bahwasanya anak-anak kampung Cilalawi menjadi, insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Udah duduk, temen banget tuh di panggung. Alhamdulillah. Sekarang udah jam 11:30. Udah, kasihan banyak ibu-ibu, banyak anak kecil, banyak perempuan ya. Jadi diudahin aja ya. Jangan lama-lama, ini strategi marketing. Kalau lama-lama nanti bosen. Jadi insya Allah tahun depan bulan Rajab saya diundang lagi, betul nggak? Iya, besok diundang lagi. Wah, jadi nih satu lagi pesan saya, kalau ngaji, kalau hadir maulid, jangan lihat oh Habibnya ganteng, oh Ustadznya ganteng, oh di sini ada acara maulid 2, tapi di sana ada Habibnya ganteng, ke sana aja yuk. Jangan begitu.
lihat ilmu, lihat apa yang sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al Habib Ja'far Shadiq Assegaf yang mana telah memberikan siraman rohani serta ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan beliau moga-moga jadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke tutup doa, kita mau ngadain gelar sorban dulu. Mangga panitia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salatu